Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu silakan siapkan catatan dan jangan lupa di akhir pembelajaran silakan buatkan peta konsep agar materi lebih mudah kalian ingat. Dan tentu saja silakan tonton video ini sampai habis. Perhatikan gambar berikut ini. Foto apa yang telah kalian lihat tadi? Ya, benar, foto kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Tentu, hampir setiap hari kita pernah melihat kupu-kupu. Dan secara tidak langsung, kita sudah melihat dan mengamati kupu-kupu. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi, tidak boleh ada unsur rekaan atau unsur yang mengada-ngada. Harus sesuai dengan fakta. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan di dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang sudah diamati. Kemudian sifat teks laporan hasil observasi, yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiga bersifat objektif. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi kalau memenuhi beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta umum. Ciri yang ketiga, bersifat objektif. Ciri yang keempat, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian bagaimana strukturnya? Sama dengan teks yang lainnya, teks laporan hasil observasi memiliki beberapa struktur. Struktur yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan ini meliputi satu, deskripsi bagian, dan yang keduanya deskripsi manfaat. Atau secara umumnya, struktur teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Baiklah, kita bahas struktur yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan atau menginformasikan pengertian, batasan, atau pengelompokan dari objek yang dibahas atau masalah yang dilaporkan. Pada bagian ini ditandai dengan kata definisi atau kata kofula. Contohnya, penggunaan kata merupakan, ialah, adalah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji atau menginformasikan beberapa hal berkenaan dengan objek yang dilaporkan, seperti ciri-ciri fisik atau keadaan, perilaku, rincian akibat, jumlah, tempat, waktu, dan yang lainnya. Bagian-bagian ini disampaikan mulai dari yang paling penting hingga ke bagian yang kurang penting. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat atau dampak dari objek yang dilaporkan
atau menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Coba kita analisis struktur dari teks berikut ini. Ini ada contoh teks laporan hasil observasi, judulnya kupu-kupu. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Ingat, pasti ada kata definisi. Ada kata termasuk, adalah, merupakan, dibagi. Ini termasuk kata yang menggambarkan ada pembagian atau pengklasifikasian. Jadi, dalam pernyataan umum yang dijabarkan adalah pembagian umum dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian masuk ke struktur yang kedua, yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan. Yang pertama, deskripsi bagian. Hewan ini merupakan hewan insekta yang bersayap. Nah, ini menunjukkan ada bagian yang dideskripsikan atau digambarkan. Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Kupu-kupu juga berperan dalam ekosistem di mana kupu-kupu membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Teks laporan biasa disebut juga sebagai teks klasifikasi. Karena teks ini memuat klasifikasi atau bagian dari jenis sesuatu. Teks laporan juga sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Padahal dua teks tersebut sangat berbeda. Perbedaan yang paling menonjol dari segi sifatnya. Teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh teksnya. Silakan perhatikan ada dua teks yang sebelah kiri, teks laporan, sedangkan yang sebelah kanan teks deskripsi. Ingat, teks laporan itu tidak sama dengan teks deskripsi. Silakan di-pause dulu dan dibaca dari awal sampai akhir. Kita bahas dulu teks laporannya. Kira-kira apa yang membedakan antara teks laporan dan teks deskripsi? Tadi sudah dibahas bahwa teks laporan itu bersifat global atau universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Teks laporan itu sama dengan teks klasifikasi. Jadi, pasti nanti ada kata-kata yang menunjukkan klasifikasi umum. Ingat, klasifikasi umum itu ditandai dengan kata definisi. Misalnya di sini ada kata adalah, merupakan, digolongkan. Nah, berarti ini termasuk ke dalam teks laporan. Sedangkan teks deskripsi itu ciri-cirinya ada kata-kata khas yang menunjukkan pendeskripsian atau penggambaran sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya panjang, hijau kemerah-merahan, keungu-unguan, kecil, halus, atau sesuatu yang bisa melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perabaan. Itu termasuk ke dalam teks deskripsi. Walaupun nanti pada teks laporan ada unsur deskripsinya, tapi ini tetap dikatakan sebagai teks laporan karena diawali dengan klasifikasi umum. Kembali lagi ke strukturnya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.